Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Alamat sekolah SMP IT Tanjung Batu. Nomor induk mahasiswa saya adalah 207111083. Adapun dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir ujian kinerja PPG IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2021 dengan materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Baiklah, mari kita lihat videonya. Hai. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang lagi salamnya karena belum kompak tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak didik yang saya banggakan dan saya sayangi pada hari ini, alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertatap muka kembali, berkumpul kembali di ruangan di kelas 7 yang insya Allah penuh barokah ini, yaitu dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, semester pertama di sekolah kita, yaitu SMP IT Amjadi Tanjung Batu. Selawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang kita rasakan sekarang ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ya alim ma fis sudur, akhrijni ya Allah minan zulumati ilan nur. Baik ya, sekarang doa selesai, kita absen dulu daripada kehadiran kalian. Sepertinya hadir semua ya. Aldi Saputra, Arfani, Ahmad Badarudin, Arga Alziro, Aidil Saputra, Eja Tarakasi, Pipi Yulianti, Hartati, Muhammad Sahrial, Meli Agustina, Nadia Astuti, Nabila, Nopi Hafiza, Rahmadona, Rado Alfiki, Rangga Wijaya, Yuga Andrian. Alhamdulillah, mungkin dalam keadaan sehat semua ya, bisa hadir untuk memenuhi pembelajaran hari ini. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Sehat. Ya, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik ya, kita kembali untuk melihat materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pembelajaran yang pertama, yaitu di semester yang pertama ini. Silakan dilihat daripada
bukunya. Di sini ada materi, Ibu bagikan dulu ya ke kalian. Ini kelompok ya, kelompok untuk dibaca sebagai bahan materi kita pada pagi hari ini. Boleh dibaca ya dulu ya. Nah ini ketemu ya, ketemu dengan materi kita pada pagi ini. Yaitu kita awali dulu dari bab pertama, masalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Mungkin sebelum kalian mendengar dari nama-nama Allah di sini, kita ketahui dulu apa rukun iman ya. Ada yang tahu jumlah rukun iman ada berapa? Ya, Nadia silakan. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, Ya. yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Benar ya, itu jumlah rukun iman. Ya, rukun iman ada 6. Yang pertama tadi iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah inilah yang pada bab ini kita cari tahu apa sih artinya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada apa motivasi kalian untuk belajar? Ya, apa motivasi kalian untuk belajar? Oke, gambar yang pertama itu ya, dengan bersekolah, dengan bersungguh-sungguh, insya Allah mendapatkan hasil yang baik. Manjada wajah. Kemudian di sini sama seperti halnya ya, siapa yang berprestasi, ya, insya Allah kalau kita ikut perlombaan atau apa saja ya, di sini kita insya Allah akan mendapatkan hasil, yaitu sebuah penghargaan, ya, penghargaan berupanya Pak. Ya. Selanjutnya yang kedua, di sini kalau kita sudah sekolah dengan rajin, belajar dengan rajin giat, maka nilai dan prestasi kita di sini akan tercapai tinggi, dan dari nilai yang tinggi tadi ya, orang tua kita menjadi bangga. Jadi di sini ada motivasi kita bersekolah itu demi orang tua, ya, demi orang tua. Kemudian dengan kita bersekolah dan berprestasi tadi, maka segala cita-cita kita akan tercapai. Itulah keuntungan bagi kita yang mempunyai ilmu, ya. Ini sangat berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nanti kita masuk ke masalah ilmu atau al-alim. Itu sebuah dari Asmaul Husna. Oke, selanjutnya di sini ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar ya. Di kompetensi dasar di sini yaitu bisa kita lihat, kita baca, yaitu yang pertama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar, dan Maha melihat. Oke, yang kedua, kompetensi dasar yang kedua menunjukkan perilaku percaya diri, teliti dan berkata sebagai ya, al-dari, al-alim, al-mu'min, al-sami, al-basir. Dan yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna, al-alim, al-khabir, al-sami, dan al-basir. Dan yang keempat,
berikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke. Selanjutnya, di situ kita baca indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita bisa menyebutkan dalil tentang iman kepada Allah, menyebutkan pengetahuan atau pengertian dari Asmaul Husna, dan yang ketiga menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, dan yang keempat mencontohkan perilaku dari sifat Asmaul Husna tersebut. Oke, selanjutnya adapun materi pembelajaran kita pada hari ini mencakup 3 materi. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, makna Asmaul Husna, dan yang ketiga, hikmah beriman kepada Allah. Kita lanjut kembali. Di sini ada sebuah pertanyaan untuk kalian, ya. Siap pertanyaannya? Oke, coba ya kita teliti, kita baca di bagian depan. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Ayo, apa jawabannya? Silahkan. Ya, Hartati. Pernah. Mungkin dari kalian, di antara kalian ada yang merasa jauh. Kalau tadi dekat, ada yang merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada? Tidak ada. Iya. Ini ada perbandingan ya antara kita merasa dekat dengan Allah dengan yang jauh. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, otomatis ya kita merasa bahagia. Maka berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah. Di antaranya apa? Hatinya tenang, wajahnya berseri, tingkah lakunya baik, cara ucapannya bagus, sopan, ya, cara dia berpakaian rapi. Nah, insya Allah kita di dalam sini, dalam kelas ini termasuk orang yang dekat dengan Allah. Maka sebaliknya, orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka orang itu telah tersesat. Hatinya tidak tenang, selalu gelisah, tidak menentu, bahkan sering oleh masalah, ya. Ada masalah terus, ya. Nah, itu kalau orang jauh dari Allah. Dengan kata lain, mari ya kita cara mendekatkan kita dengan Allah itu, mari kita perintahnya kita laksanakan. Kemudian dan menurut istilah artinya Percaya dan meyakini dengan segenap hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. ya dengan anggota Badan. Jadi diucapkan dengan lisan itu lidah. Kemudian dibenarkan oleh hati, kolbun, ya. Kemudian baru dibuktikan dengan perbuatan, anggota badan. Oke, selanjutnya mengenal makna Asmaul Husna. Apa? Mungkin ya, silakan Arfani dijawab apa arti makna Asmaul Husna. Silakan. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. Bagus, ya. Itulah daripada arti Asmaul Husna. Jadi kembali ke iman kepada Allah, perlu kita ketahui kalau kita sudah beriman kepada Allah, kita harus tahu juga dengan nama-nama Allah. Allah itu mempunyai nama, rupanya ya. Sebanyak berapa? Ada 99. Namun pada hari ini nanti kita pelajari nama-nama tersebut. Nah, di sini ada dalil tentang Asmaul Husna. Silakan dibaca, Nabila. Dalil yang berhubungan dengan
Husna Ya. terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 Bagus. yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ya, tadi sekarang kita lihat artinya. Silakan dibaca oleh Novi. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Berdoakanlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Ya, itu tadi jadi dalil tentang Asmaul Husna. Jadi kalau Asmaul Husna itu ada dalil, iman kepada Allah itu ada juga dalilnya. Ya, di atas itu surat An-Nisa ayat 136 ya. Boleh? Siapa yang membacanya? Hartati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabihil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabihil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalan Di situ ya tertera bahwa ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab, rasul, hari kiamat, dan qadar dan qadar. Itulah dalil tentang iman kepada Allah. Perlu kalian ketahui sifat iman itu pada diri manusia itu dia sering berubah-ubah, kadang tebal ya, maksudnya kadang meningkat, kadang juga menurun. Oke, selanjutnya pada materi Asmaul Husna ini ya, dari nama 99 itu kita ambil ada 4 nama yang hendak kita pelajari. Kita ulang, apa arti Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Oke, boleh kita lihat yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Nah, dari 4 macam nama-nama Allah inilah tugas kelompok kalian. Diskusikan dari arti Al-Alim ini apa, Al-Khabir apa, As-Sami apa, Al-Basir apa, beserta contoh kalau orang sudah berbuat atau perilaku orang yang meyakini sifat-sifat tersebut. Kalau terdapat dalam Al-Quran silahkan cari. Terdapat dalam surat apa? Oke, mengerti? Ya, lanjut. Di sini selanjutnya setelah kita mengetahui dari Asmaul Husna, arti Asmaul Husna dan jumlahnya, dan yang kita pelajari hari ini, kita lihat dulu tayangan video pada layar berikut ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, silahkan ya. Di situ ada 99, kita nyanyi bersama ya, kita senandungkan. Ayo. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalid ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya
Oke ya. Bagaimana perasaannya? Ya, mendengar lantunan dari Asmaul Husna. Oke, selanjutnya ya, kalau kita sudah tahu dengan arti iman kepada Allah, sudah mengetahui apa arti Asmaul Husna, selanjutnya di sini ada hikmah beriman kepada Allah. Boleh kita baca ini dari 1 ya, bahwa kalau orang yang sudah merasa dekat dengan Allah itu dia memperoleh hikmah ya, memperoleh intinya ya, ibarat itu. Boleh dibaca oleh Ahmad Badarudin sini. Hikmah beriman kepada Allah. Iya. 1. Selalu mendapat pertolongan. Benar. 2. Hati menjadi tenang, tidak gelisah. Iya. 3. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Iya. Jadi ada 3 hikmah kita beriman kepada Allah. Ini haruslah ya, harus kita camkan ya, kita teladani bahwa apabila kita itu selalu dekat dengan Allah, maka yang 3 hal ini pasti ada di dalam diri kita. Pertama, ada selalu mendapat pertolongan. Insya Allah kalau kita sedang kesusahan ya, Insya Allah ada pertolongan dari Allah, entah dari mana saja Allah yang menolong kita. Kemudian ada hati kita menjadi tenang, tidak gelisah ya. Cobalah kalau hati kalian gelisah, bagaimana rasanya ya? Oke, selanjutnya sepanjang masa hidupnya tidak akan merasa rugi. Ya, Anda bayangkan ya, waktu-waktu kita sehari-hari ini penuh dengan misalnya berdoa, sholat, kalau kita isi dengan demikian, maka waktu kita tidak terbuang, otomatis kita tidak merasa rugi. Hari-hari dan waktu-waktu tadi, kenapa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, selanjutnya. Ya, kalau sudah selesai, silakan Rangga ikut diskusi. Pani, kalau sudah selesai silakan. Ya. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan ditukar antara kalian. Kelompok 1 tukar dengan kelompok 3.
Ya, silakan. Ambil ada dong. Sahrial, silakan. Ya, sudah ya. Kalau sudah kalian mendapatkan lembaran dari tugas kalian ke kelompok, silahkan dibaca. Kita dari kelompok 4 dulu. Silahkan dari pengertian apa? Yang lain disimak. Berdiri. Apabila artinya waspada mengetahui perkara yang tersembunyi berlaku yang mendapatkan diwujudkan bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha waspada. Ya. Kelompok 4 membacakan dari kelompok yang mana? 2. Sekarang kita baca dari kelompok 3. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Ya, silakan. Itu tadi arti As-Sami. Kemudian kelompok 2. Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Perkataan dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin tetap melihat peristiwa. Ya, itu tadi Al-Basir. Sekarang yang terakhir, silakan kelompok. Ya. Itu tadi ya kerja kalian, kerja perkelompok kalian yang ibu anggap baik itu pada kelompok Al-Basir. Al-Basir itu dapat kelompok nomor berapa? 4 ya. Ibu beri nilai di situ 90. Yang kedua Al-Alim. Kelompok mana itu? Kelompok 1. Ibu beri nilai 45. Dan kelompok yang terbaik ketiga yaitu pada Al-As-Sami. Dan yang terakhir Al-Khabir ya. Dari diskusi kalian ya, bahwa kalian telah mengetahui apa arti Al-Alim. Al-Alim itu artinya mengetahui ya, tadi sudah dibacakan. Berarti kita dituntut untuk menuntut ilmu. Dari buayan sampai ke liang lahat. Lain dengan halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas lain dengan manusia. Ya, adapun perilaku, contoh perilaku dari Asmaul Husna ini yaitu kita harus banyak ya menggali daripada ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan Al-Khabir, waspada. Allah menciptakan manusia itu tidak terburu-buru, dia maha teliti. Lain dengan manusia. Manusia ada sifat terburu-buru ya. Kemudian kalau kita sudah mengimani dari sifat Al-Khabir ini, meyakininya, maka kita insya Allah menjadi orang yang teliti, cermat ya. Kemudian yang As-Sami ini yaitu mendengar. Kalau orang yang sudah beriman atau meyakini dari sifat As-Sami, insya Allah ya dia berhati-hati dalam berbicara. Ya, karena Allah itu maha mendengar. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Basir. Al-Basir ini artinya maha melihat. Insya Allah kalau kita sudah meyakini dengan sifat Al-Basir, maka perilaku kita berhati-hati. Ya, melangkahkan kaki kita berhati-hati. Ya Allah itu maha melihat. Janganlah kita sekali-kali pergi ke tempat maksiat ya, kita berperasaan demikian. Oke, untuk selanjutnya ya kerja kelompok selesai, nanti itu ditempel ya, silakan ditempel di
kelas dinding kalian yang sudah kalian dikerjakan atau didiskusikan. Oke, yang selanjutnya kesimpulan di sini ya, kesimpulan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama apa kesimpulannya, Dona? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Ya, itu arti iman ya. Kita ketahui tadi bahwa kesimpulannya iman itu ada dua macam pengertiannya. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Oke, yang selanjutnya silakan dibaca oleh Nopi. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dan teliti dalam berbuat. Ya, ini ya cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bahwasanya kita itu senantiasa cinta dengan ilmu, kita gali terus ya. Kemudian selalu gigih dalam mencari ilmu ya, teliti dalam berbuat dan selalu hati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbuat ya, melangkah ya, karena Allah Maha melihat. Inilah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Setelah dari kesimpulan, bagaimana? Ini timbul suatu pertanyaan. Apakah siap tidak? Ya. Insya Allah siap. Siap. Siap ya. Apa arti dari iman kepada Allah? Ya, Dona silahkan. Iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati. Iman artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati gitu. Ya. Dan diucapkan ya melalui lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, itulah arti iman. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, siap-siap. Apa arti dari Asmaul Husna? Iya. Satria. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Bagus. Ada berapa jumlahnya? 99. Ayo, tangan. Iya, Artati. Ada 99. 99. Bagus ya. Yang kita layankan nyanyi ya lagu tadi itu 99 ya. Jadi kalau kita ingin menghafal itu sangat mudah kalau melalui lagu ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini terdapat dalam surat apakah dalil tentang iman kepada Allah? Ya, Dona? Quran surat An-Nisa ayat 136. bagus ya. Jadi terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Pertanyaan terakhir. Apa hikmah kalau kita sudah beriman kepada Allah? Nabila? Hikmah beriman kepada Allah: 1. Selalu mendapat pertolongan dari Allah. Ya. 2. Hati menjadi lebih tenang dan tidak gelisah. Ya. 3. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Bagus. Jadi harap melalui pembelajaran ini kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah. Artinya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan sudah kita ketahui bahwa Allah itu ada nama yang baik ya. Itu hendaknya kita terapkan, kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan di rumah. Cara kita bicara dengan orang tua bagaimana? Cara kita bicara dengan adik kita bagaimana? Kakak kita bagaimana? Itu
kita lalui dengan pembelajaran Asmaul Husna. Oke, untuk selanjutnya itu sebagai penutup ya. Mari pelajaran kita pada pagi ini ya kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali ke mungkin pertemuan minggu depan membahas tentang Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. hidup tenang dengan kejujuran dan keamanan istiqomah. Silahkan kalian baca di rumah dari bab 2 tersebut. Mari kita raih prestasi melalui belajar. Mari kita tutup dengan doa. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin hari ini lebih baik dari hari kemarin. Semoga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.